Pemirsa, satu hari menjelang Lebaran 1447 Hijriah, kondisi arus mudik di sejumlah wilayah terpantau mulai lengang. Ya, tercatat volume kendaraan baik di ruas tol maupun jalur arteri mulai menurun. Sejak pagi hingga siang ini, pemirsa, di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, khususnya di kilometer 70, arus lalu lintas terpantau lancar tanpa ada kepadatan yang berarti. Tercatat ada sekitar 4.000 kendaraan yang telah melintas melalui gerbang tol Cikatama. Ya, sebelumnya pemerintah memprediksi bahwa puncak arus mudik sudah dilewati, yaitu pada 18 Maret lalu. Nah, sehingga penerapan rekayasa lalu lintas one way sepenggal hingga kontraflow mulai melalui tahap normalisasi. Nah, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati dan memastikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima. Sementara itu, pemirsa, di jalur arteri Pantura Cirebon pada H-1 Lebaran terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas di jalur ini didominasi oleh kendaraan roda 2 seiring dengan meningkatnya pergerakan pemudik yang memilih jalur arteri sebagai alternatif perjalanan. Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, tercatat sebanyak 27.033 kendaraan melintasi jalur arteri Pantura Cirebon pada Jumat dari pukul 00 hingga 10 pagi tadi. Ya, sementara itu pada hari sebelumnya atau Kamis jumlah kendaraan yang melintas mencapai 142.023 kendaraan. Nah, tidak jauh berbeda dengan lokasi lain terpantau sejak Jumat pagi arus mudik kondisinya di Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai melandai. Terpantau hingga siang ini sejumlah area yang biasanya dipenuhi oleh antrean kendaraan di kawasan dermaga eksekutif ini tidak lagi dipadati mobil pribadi seperti saat puncak arus mudik. Jalur masuk menuju pelabuhan terlihat terbuka, sementara petugas tetap berjaga di sejumlah titik untuk mengatur pergerakan kendaraan yang masih datang secara bertahap. Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus mudik di H-1 Lebaran. Sudah ada rekan-rekan jurnalis Berita 1 yang siap dengan laporannya. Di gerbang tol Cikatama ada Cesa Adidi dan juru kamera Kol Joseph. Di jalur Pantura Cirebon ada Teguh Adi dan juru kamera Farisa Elvandidi. Dan di Pelabuhan Penyeberangan Merak sudah ada rekan Zulfakar Aidil dan juru kamera Wahyu Santiko. Baik, kalau begitu saya akan ke Teguh terlebih dahulu, Cesa terlebih dahulu yang berada di gerbang tol Cikatama. Begitu Cesa, selamat siang. Cesa, dapat disampaikan kepada kami bagaimana kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan di H-1 Lebaran kali ini, Cesa? Ya, Anissa, Ando dan juga pemirsa, memang kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau lancar dan juga cenderung sepi, di mana ini juga berdasarkan pantauan kami sejak pagi tadi. Bahkan dari malam kemarin ini sudah relatif lengang dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana dapat kami deskripsikan antrian yang mungkin pemirsa bisa lihat di belakang saya. Ini juga sudah mulai sedikit atau sudah kembali normal, mungkin hanya sekitar 3 ataupun 4 mobil ke belakang. Selain itu juga dapat kami informasikan terkait rekayasa lalu lintas one way dan juga kontraflow yang sempat diberlakukan dengan jangka waktu yang lama, kini sudah mulai melakukan proses normalisasi khususnya untuk rekayasa lalu lintas kontraflow begitu yang sempat dilakukan dari kilometer 36 sampai dengan kilometer 70 tempat saya melaporkan, kini sudah ditiadakan, walaupun memang kontraflow ini bersifat situasional begitu. Sementara untuk skema one way atau satu arah, saat ini yang one way nasionalnya masih terus berlangsung dari kilometer 70 sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kalikangkung. Adapun untuk one way lokal dari kilometer 414 sampai dengan kilometer 459 di ruas jalan tol Semarang Solo kini sudah melakukan proses normalisasi dari semalam, dan ini mengindikasikan bahwa memang volume kendaraan khususnya di tempat saya melaporkan saat ini sudah mulai menurun. Dan dapat kami informasikan dari pandangan mata Anissa dan juga Ando, saat ini
kendaraan masih didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan masih ada juga beberapa mobil yang memakai rak di atas mobilnya untuk membawakan barang-barang mudik, adapun sudah jauh lebih sedikit dibandingkan hari kemarin. Dan bahkan tadi kami juga sempat melihat truk yang membawakan kon-kon untuk membatasi jalanan kini sudah mulai dirapihkan. Jadi mungkin karena memang prediksi puncak arus mudik ini pada tanggal 18 dan juga 19 Maret, kami harapkan atau mungkin kami memperkirakan ke depannya volume kendaraan arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah mulai menurun. Anissa dan Ando. Baik, terima kasih Cesa. Selanjutnya kita ke jalur Pantura, ya jalur arteri Pantura. Di sana sudah ada rekan Teguh Adi Prasetya. Selamat siang Teguh. Ya, seperti apa pantauan Anda hari ini di tempat Anda melaporkan di jalur arteri Pantura? Silakan. Ando dan Anissa, kondisinya saat ini di jalur arteri Pantura terpantau sepi karena memang saat ini juga bertepatan dengan ibadah sholat Jumat sehingga banyak sekali para pemudik yang beristirahat, melipir sejenak dan juga menunaikan ibadah sholat Jumat, Ando dan juga Anissa. Dan hingga siang ini memang terpantau laju kendaraan sebelum sholat Jumat terpantau ramai lancar. Sudah ada sekitar hampir 30.000 kendaraan yang melintasi di jalur arteri Pantura ini. Memang dominasi kendaraan adalah kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, kemudian kendaraan pribadi dan juga angkutan umum. Kalau misalkan saya mengutip data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, setidaknya sudah ada 150.000 kendaraan yang melintas ke arah timur Pulau Jawa melalui jalur arteri Cirebon. 130.000 diantaranya adalah kendaraan bermotor, 10.000 diantaranya adalah kendaraan mobil atau kendaraan pribadi dan juga angkutan umum, baru kendaraan bermuatan besar seperti truk, trailer, dan kontainer. Karena kalau misalkan saya kemarin melaporkan di jalur tol, di tol sudah tidak diperkenankan untuk kendaraan bermuatan besar bersumbu 3 atau lebih untuk melintasi tol sehingga mereka dialihkan ke jalur arteri. Sehingga kalau misalnya saya melihat penampakan di jalur arteri, banyak sekali kendaraan-kendaraan bersumbu 3 atau lebih ini melintas, Ando dan juga Anissa. Dan untuk saat ini kami juga memantau banyak sekali para pemudik beristirahat dan juga bermalam di kota Cirebon, Anissa dan juga Rolando, sehingga kami melihat kepadatan yang cukup menumpuk di Cirebon sebagai tempat beristirahat para pemudik yang akan ke Jawa Tengah, ke Solo, Jogja maupun ke Jawa Timur. Rolando dan Anissa, kembali ke studio. Rekan Teguh, kalau begitu tahan terlebih dahulu, kita akan memantau dari titik Zulfakar melaporkan. Zul, kalau kemarin antrean di Pelabuhan Merak ini sudah mengular, bahkan warga juga harus menunggu berjam-jam untuk masuk ke dalam kapal. Lantas bagaimana dengan situasi hari ini, Zulfakar? Dan pemirsa Roda 1, situasinya berbeda seperti hari-hari sebelumnya, khususnya pada puncak arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten pada tanggal 17 dan tanggal 18, Anissa. Pada hari ini di H-1 Lebaran, kondisi terbaru di Pelabuhan Merak, Banten nampak jauh lebih lengang atau lebih sepi begitu. Karena memang sesuai dengan prediksi dan pantauan secara langsung kami di lapangan, PT SDP Indonesia PR menyampaikan bahwa puncak arus mudik terjadi pada tanggal 17 dan tanggal 18 Maret kemarin. Dan pada 19 atau maksud kami pada tanggal 20 Maret ini, kondisinya pada pagi hari hingga siang hari ini juga jauh lebih lengang dan lebih sepi. Tidak adanya lagi antrean yang sampai mengular ke jalan arteri ataupun juga kantong-kantong parkir di Pelabuhan Merak ini juga lebih sepi begitu ya. Anissa dan pemirsa Berita 1, begitupun dengan penumpang pejalan kaki, biasanya mereka menunggu cukup banyak atau cukup padat di bagian tempat menunggu penumpang di dermaga eksekutif 6 ini. Tadi kami pantau sekilas juga jumlah penumpang juga tidak lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa puncak arus mudik khususnya di Pelabuhan Merak, Banten ini sudah terlewati. Dan memang puncaknya itu kami perhatikan pada saat dini hari, malam hari pada tanggal 19 kemarin, Anissa dan pemirsa Berita 1. Jadi pada H-1 ini kondisinya sudah jauh lebih lengang dan informasi yang bisa kami sampaikan lainnya, untuk perlakuan single tiket atau single tarif itu sudah akan hari ini tanggal 20 Maret
tepatnya pada pukul 15.00. Jadinya setelah pukul 15.00 penerapan kembali akan dilakukan adanya pemilihan tiket eksekutif dan reguler. Artinya jika masih ada calon pemudik yang hendak melakukan penyeberangan ke Pulau Sumatera, mereka akan dikenakan tarif seperti normal kembali, yaitu tarif tiket reguler dan tiket eksekutif. Pemberlakuan single tarif lagi akan diberlakukan di Pelabuhan Bakaheni ke Pelabuhan Merak pada momen arus balik nanti, Anissa dan pemirsa Berita 1. Kami melihat bahwa penerapan single tiket ini cukup efektif mengurai kepadatan yang ada di Pelabuhan Merak, karena para pemudik ini tidak lagi akan bisa memilih dermaga mana yang akan mereka masuki, sehingga mereka akan diuraikan oleh para petugas yang ada di sini untuk bisa masuk ke dermaga-dermaga yang kosong yang setelah ada kapal feri begitu. Artinya tidak ada lagi penumpukan hanya di satu dermaga saja, Anissa dan Rolando. Ini juga kami lihat adalah salah satu cara yang cukup efektif untuk mengurai adanya kepadatan yang ada di pulau atau maksud kami di Pelabuhan Merak ini, Anissa dan Rolando. Kembali ke Anda, Anissa. Baik, terima kasih Zulfakar atas laporan Anda, dan sebelumnya juga sudah ada rekan Cesa Andini bersama Juru kamera Kol Joseph. Yes, dan sebelumnya juga sudah ada Rekan Teguh Adi Prasetyo yang sudah melaporkan juga. Terima kasih rekan-rekan atas laporannya. Tetap jaga kesehatan, tetap hati-hati, jaga keselamatan di sana. Selamat bertugas kembali.